Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan News Media hari ini. Seputar informasi kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Dihra Tunisi akan menemani Anda selama 5 menit ke depan dengan informasi yang menarik, aktual, dan terpercaya. Rabu 20 November 2024, berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, pada pertemuan ke-9 di mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah melaksanakan pertemuan ke-9 mereka. Pada pertemuan ke-9 ini merupakan pertemuan ke-6 kalinya mereka melakukan presentasi kelompok yang mana membahas terkait mendalami jurnalisme investigasi, sifat, jenis, struktur, laporan, dan langkah-langkah dalam produksi pembuatan kegiatan berita investigasi. Baik pemirsa, sekarang kita sudah terhubung dengan reporter kita. Ada rekan saya Dian yang akan membahas lebih dalam mengenai pembahasan mendalami jurnalisme investigasi, sifat, jenis, struktur, laporan, dan langkah-langkah dalam produksi pembuatan kegiatan berita investigasi. Pada pertemuan ke-9 di mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Berikut liputannya. Ya baik, saya Dian bersama kameramen Muhammad dan Lisa Putra yang sudah berada di ruangan kelas Kampus 2 UIN SMH Banten yang akan melaporkan hasil pembahasan pada pertemuan ke-9 di mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Baik pemirsa, pada pertemuan biasanya pembelajaran dimulai dengan penampilan per kelompok yang maju untuk melakukan kegiatan reportase atau news anchor. Melanjutkan apa yang akan dibahas pada pertemuan hari ini, yakni mengenai mendalami jurnalisme investigasi, sifat, jenis, struktur, laporan, dan langkah-langkah dalam produksi pembuatan kegiatan jurnalisme investigasi. Penulisan berita investigasi adalah proses jurnalistik yang mendalam untuk mengungkap fakta tersembunyi. Seringkali hal tersebut dengan isu-isu penting bagi masyarakat. Berita ini memerlukan penggalian informasi yang cermat, penggunaan data terverifikasi, dan transparansi metode untuk menjaga kredibilitas. Jurnalis harus menjaga keseimbangan dan keadilan dalam menyajikan informasi, memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk memberikan tanggapan. Tujuannya adalah untuk mengungkap kebenaran dan mendorong perubahan sosial melalui laporan yang akurat dan berpengaruh. Penulisan berita investigasi mengharuskan jurnalis untuk memiliki sifat-sifat khusus dalam menyampaikan laporannya. Setiap berita harus akurat, objektif, dan berbasis pada bukti yang kuat untuk memastikan kebenaran dan kredibilitas informasi yang disajikan. Selain itu, berita investigasi bersifat argumentatif, mendalam, serta menyajikan dampak dari isu yang diungkap, sehingga mampu membuka mata publik terhadap permasalahan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Berikut sifat-sifatnya. Ada argumentatif, padat dan jelas, mendalam, akurat, objektif, berbasis bukti dan data, kritis dan mengungkap fakta tersembunyi, dan menyajikan dampak atau implikasi isu. Terdapat beberapa jenis penulisan berita investigasi yang memiliki karakteristik dan fokus masing-masing, mulai dari investigasi yang mengungkap skandal besar, mengulas isu-isu sosial, menganalisis kebijakan publik, hingga mendiri kejahatan terorganisir atau kasus lingkungan. Setiap jenis berita investigasi membutuhkan pendekatan yang unik dan beragam, teknik untuk mengumpulkan bukti dan menyampaikan informasi. Berikut jenis-jenis berita investigasi. Investigasi utama atau hard investigation, investigasi fungsional atau functional investigation,
informasi dokumenter atau documentary investigation, informasi interaktif atau interactive investigation, dan investigasi operasional atau operational investigation. Penulisan berita investigasi memiliki peran yang signifikan dalam jurnalisme dan masyarakat. Tujuan utamanya meliputi pengungkapan fakta, peningkatan kesadaran publik, mendorong akuntabilitas, dan inspirasi untuk perubahan sosial. Struktur berita investigasi yang baik membantu menyampaikan informasi secara sistematis, sehingga pembaca dapat memahami isu kompleks yang jelas. Berikut struktur berita investigasi: lead atau pembuka, body atau isi utama, bagian latar belakang, analisis dan bukti, dan penutup. Laporan investigasi media dilandasi riset yang cermat. Informasi dipilah dari muatan ideologis atau penyimpangan lain. Riset misalnya berkaitan dengan laporan yang bisa menjebloskan seseorang ke dalam penjara atau mengeluarkannya. Lewat riset bisa dilihat bagaimana sebuah sistem beroperasi dan menjelaskan penyebab permasalahannya. Peliputan memerlukan rencana penelitian yang sistematis dan terencana. Mengutip Bill Kovacs dan Tom Rosenstiel, Aris Munanda menjelaskan terdapat 3 bentuk jurnalisme investigasi sebagai panduan kegiatan jurnalistik yang telah banyak dipublikasi, yaitu yang pertama ada pelaporan investigatif orisinal, kedua pelaporan investigatif interpretatif, dan ketiga pelaporan terhadap investigasi. Baik pemirsa, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke studio. Oke, baik Dian yang telah melaporkan di lokasi. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Dina Tansi beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.